yang sudah dilakukan oleh Bitpropam telah memanggil dan memeriksa 9 orang personil, 4 orang yang berpangkat perwira, 5 orang yang berpangkat bintara. Tentu nanti hasil pemeriksaan ini akan dipelajari dan bila di kemudian hari ditemukan ada pelanggaran, tentu kita akan melakukan tindakan. Warga miskin disiksa anggota DPRD dari PDIP. Kuku jarinya dicabut paksa pakai tang. Warga miskin disiksa anggota DPRD dari PDIP. Kuku jarinya dicabut paksa pakai tang. Glora.co. Muhammad Jeffrey Yono, 21 tahun, akhirnya berani memberikan kesaksian kepada awak media setelah dirinya menjadi korban penyiksaan oknum anggota DPRD Kabupaten Labuhan Ratu Selatan. Terbaring lemah di rumahnya pada Sabtu 25 Juli akhir pekan lalu, Jeffrey mengungkapkan keadaan tekanan dengan tangan terikat di dalam mobil oleh imam bersama 3 orang rekannya selama dalam perjalanan menuju Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel. Setibanya di Desa Gapura, Kampung Sawah, dia dipukul bertubi-tubi menggunakan kayu batu hingga gancu. Satu persatu mereka memukul secara emosional ke bagian wajah, dada, punggung, dan perut hingga kaki. Tubuhnya yang kuat tidak kuasa menahan sakitnya pukulan, tendangan, dan hantaman kayu serta batu atas tuduhan perselisihan sepeda motor. Sambil terduduk, dia mengerang kesakitan ketika gancu yang sudah dipersiapkan dari lokasi penjemputan di Hotel Melati, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, diayunkan ke belakang atas kepalanya dan membuatnya terhuyung hampir tidak sadarkan diri. Puncak penyiksaan, korban diseret hingga ke depan bengkel Jaya Motor. Di depan bengkel itu, pelaku mengambil alat perkakas sejenis tang untuk menjepit kuping dan akhirnya mencabut paksa kuku jari kaki sebelah kiri. Beruntung warga yang melihat teriakan anak terakhir dari 4 bersaudara ini berinisiatif membantunya hingga nyawanya bisa diselamatkan. Setelah kejadian itu, dia sempat dirawat di salah satu rumah sakit umum di Kota Pinang. Mendapati luka serius, ibu kandung Jeffrey, Arbaya, membawa anaknya ke rumah sakit umum yang berada di Kota Rantau Parat untuk mendapatkan perawatan lebih intensif. Selama perawatan, Jeffrey masih mengalami trauma yang mendalam, bahkan terdapat pendarahan di kepala hingga membuatnya masih terasa pusing dan mual sampai saat sekarang. Pihak keluarga juga menginginkan keadilan dan pelaku penganiayaan dihukum seberat-beratnya. Sementara itu dari Kapolres Labuhan Batu AKBP Agus Darojat ketika dihubungi Antara, dugaan penganiayaan oleh oknum anggota DPRD Labusel meminta waktu proses penyidikan dan penanganan kasus tersebut. Dalam laporan STPLP /7-7/2020/SPKT Res LBH Polres Labuhan Batu, Imam Firmadi diketahui masih berstatus sebagai saksi. Hingga saat ini belum ada tanggapan dari anggota DPRD Labusel, Imam Firmadi sebagai terlapor di Polres Labuhan Batu. Upaya konfirmasi peristiwa penganiayaan melalui telepon dan pesan singkat belum juga dijawabnya. Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara berinisial IFF 27 tahun terpaksa berurusan dengan polisi karena menganiaya warga. Politikus PDIP tersebut diduga menyiksa MJY, lelaki berusia 21 tahun hingga luka serius. Penganiayaan itu dilakukan IMF karena menuduh MJY menggelapkan sepeda motornya. Korban yang diketahui seorang sopir ini disiksa secara kejam dengan cara dicabut paksa jari-jari kakinya. Akibat kejadian itu, MJY, warga desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba ini mengalami luka lebam di sekujur tubuh bagian bawah, dada, punggung, perut, dan kepala terdapat pembekuan darah. Dia juga harus menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Umum di Kota Rantau Prapat, setelah sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Kota Pinang. Informasi yang dihimpun dari ibu kandung MJY, Arbaiyah, peristiwa naas itu terjadi pada Minggu 28 Juni siang sekitar pukul 23:05 waktu Indonesia Barat, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel. Korban meminjam sepeda motor pelaku sekitar pukul 14 WIB. Kemudian MJY mendapatkan telepon dari pelaku IMF sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat menanyakan tentang sepeda motor Yamaha Jupiter yang dipinjamkan. Diduga kuat terkait peminjaman sepeda motor terjadi perselisihan. Korban yang merasa ketakutan menginformasikan keberadaannya di Hotel Melati di Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu.
Kemudian IMF bersama 3 orang rekannya menjemput MJY yang menggunakan mobil untuk dibawa ke Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel. Sesampainya di Desa Gapura, Kampung Sawah, Kecamatan Torgamba, MJY diinterogasi terkait keberadaan sepeda motor. Dan saat perselisihan berlangsung, IMF bersama rekannya memukul MJY menggunakan benda-benda tumpul karena tidak mendapatkan pengakuan jawaban yang tidak jelas. IMF kembali menyiksa MJY hingga akhirnya mencabut kuku kelingking kaki kirinya. Dan beruntung, warga yang melihat berinisiatif untuk membantunya sehingga nyawa dari MJY masih bisa terselamatkan. Setelah kejadian itu, MJY sempat dirawat di salah satu rumah sakit umum di Kota Pinang selama beberapa hari. Mendapati luka serius, Arbaiyah membawa anaknya ke rumah sakit umum yang berada di Kota Rantau Prapat untuk mendapatkan perawatan lebih intensif. Arbaiyah mengatakan, walaupun kasus ini terjadi pada bulan Juni 2020, MJY baru bisa membuat laporan ke Polres Labuhan Batu pada Kamis 9 Juli setelah kondisi kesehatannya mulai membaik. Pihaknya berharap dengan adanya laporan tersebut, oknum anggota DPRD Kabupaten Labusel dapat ditindak dan mengamankan para pelaku. Warga miskin disiksa anggota DPRD dari PDIP. Kuku jarinya dicabut paksa pakai tang. Glora.co. Muhammad Jeffrey Yono, 21 tahun, akhirnya berani memberikan kesaksian kepada awak media setelah dirinya menjadi korban penyiksaan oknum anggota DPRD Kabupaten Labuhan Ratu Selatan. Terbaring lemah di rumahnya pada Sabtu 25 Juli akhir pekan lalu, Jeffrey mengungkapkan keadaan tekanan dengan tangan terikat di dalam mobil oleh imam bersama 3 orang rekannya selama dalam perjalanan menuju Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel. Setibanya di Desa Gapura, Kampung Sawah, dia dipukul bertubi-tubi menggunakan kayu batu hingga gancu. Satu persatu mereka memukul secara emosional ke bagian wajah, dada, punggung, dan perut hingga kaki. Tubuhnya yang kuat tidak kuasa menahan sakitnya pukulan, tendangan, dan hantaman kayu serta batu atas tuduhan perselisihan sepeda motor. Sambil terduduk, dia mengerang kesakitan ketika gancu yang sudah dipersiapkan dari lokasi penjemputan di Hotel Melati, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, diayunkan ke belakang atas kepalanya dan membuatnya terhuyung hampir tidak sadarkan diri. Puncak penyiksaan, korban diseret hingga ke depan bengkel Jaya Motor. Di depan bengkel itu, pelaku mengambil alat perkakas sejenis tang untuk menjepit kuping dan akhirnya mencabut paksa kuku jari kaki sebelah kiri. Beruntung warga yang melihat teriakan anak terakhir dari 4 bersaudara ini berinisiatif membantunya hingga nyawanya bisa diselamatkan. Setelah kejadian itu, dia sempat dirawat di salah satu rumah sakit umum di Kota Pinang. Mendapati luka serius, ibu kandung Jeffrey, Arbaiyah, membawa anaknya ke rumah sakit umum yang berada di Kota Rantau Prapat untuk mendapatkan perawatan lebih intensif. Selama perawatan, Jeffrey masih mengalami trauma yang mendalam, bahkan terdapat pendarahan di kepala hingga membuatnya masih terasa pusing dan mual sampai saat sekarang. Pihak keluarga juga menginginkan keadilan dan pelaku penganiayaan dihukum seberat-beratnya. Sementara itu dari Kapolres Labuhan Batu AKBP Agus Darojat ketika dihubungi Antara, dugaan penganiayaan oleh oknum anggota DPRD Labusel meminta waktu proses penyidikan dan penanganan kasus tersebut. Dalam laporan STPLP /7-7/2020/SPKT Res LBH Polres Labuhan Batu, Imam Firmadi diketahui masih berstatus sebagai saksi. Hingga saat ini belum ada tanggapan dari anggota DPRD Labusel, Imam Firmadi sebagai terlapor di Polres Labuhan Batu. Upaya konfirmasi peristiwa penganiayaan melalui telepon dan pesan singkat belum juga dijawabnya. Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara berinisial IFF 27 tahun terpaksa berurusan dengan polisi karena menganiaya warga. Politikus PDIP tersebut diduga menyiksa MJY, lelaki berusia 21 tahun hingga luka serius. Penganiayaan itu dilakukan IMF karena menuduh MJY menggelapkan sepeda motornya. Korban yang diketahui seorang sopir ini disiksa secara kejam dengan cara dicabut paksa jari-jari kakinya. Akibat kejadian itu, MJY, warga Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba ini mengalami luka lebam di sekujur tubuh bagian bawah, dada, punggung, perut, dan kepala terdapat pembekuan darah. Dia juga harus menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Umum di Kota Rantau Prapat, setelah sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Kota Pinang. Informasi yang dihimpun dari ibu kandung MJY, Arbaiyah, peristiwa naas itu terjadi pada Minggu 28 Juni siang sekitar pukul 23:05 waktu Indonesia Barat, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel.
Korban meminjam sepeda motor pelaku sekitar pukul 14 WIB. Kemudian MJY mendapatkan telepon dari pelaku IMF sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat menanyakan tentang sepeda motor Yamaha Jupiter yang dipinjamkan. Diduga kuat terkait peminjaman sepeda motor terjadi perselisihan. Korban yang merasa ketakutan menginformasikan keberadaannya di Hotel Melati di Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu. Kemudian IMF bersama 3 orang